Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, mahasiswa PPG Guru Tertentu Kementerian Agama tahap 2 tahun 2025 dengan NIM 254123446 dari LPTK Universitas Negeri Padang. Hari ini akan melakukan pengambilan video pada MTS NW kelas 8 dengan materi cara penyebaran agama Islam di Indonesia. Sekian perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ceria. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh ketua kelas. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu Guru akan mengecek kehadiran kalian dulu. Apa ada yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah semuanya hadir pada hari ini. Selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila yang dipimpin oleh Pina. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Untuk kata-kata motivasi, rajinlah belajar walaupun banyak rintangan. Ya, sebelum kita masuk ke materi, mungkin di antara kalian masih ingat materi kita minggu kemarin. Ada yang masih ingat? Saya. Coba Malina. Teori masuknya agama Islam di Indonesia. Nah, teori masuknya agama Islam di Indonesia itu ada 3 teori. Coba, siapa yang bisa? Saya. Coba. Di sini. Teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Teori masuknya agama Islam di Indonesia itu ada 3. Yang pertama, Teori Gujarat. yang kedua, Teori Mekah. dan yang terakhir yaitu nomor 3. Teori Persia. Menambah semangat belajar kita pada hari ini, kita ice breaking dulu. Mari kita mulai. 1,
pembelajaran, yaitu mampu menganalisis dan mendeskripsikan cara penyebaran agama Islam di Indonesia. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan gambar di layar. Silakan diperhatikan. Coba perhatikan gambar di depan ya. Dari gambar di depan, apa yang Anda lihat? Gambar 1, gambar 2 tentang agama Islam. Gambar 1 dan gambar 2 mempunyai hubungan antara Wali Songo dan agama Islam. Coba apa arti dari Wali Songo? 9 wali. 9 wali, coba sebutkan. Sunan Kalijaga, Sunan Muhammad, Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Ilyas, Sunan Laragat, Sunan Kudus, Sunan Gresik, Sunan Giri. Ya. Agama Islam dengan agama Wali Songo ini mempunyai kaitan erat dengan masuknya agama Islam di Indonesia. Ya. Nah, selanjutnya Wali Songo ini merupakan sebuah wali yang 9 orang dan menyebarkan agama agama Islam di Indonesia. Apa hubungan antara gambar 1 dan gambar 2? Ada yang bisa? Saya. Coba Molina. Wali Songo menyebarkan agama Islam di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa. Ya, ada yang lain? Saya. Wali Songo menyebarkan agama Islam dengan beberapa cara, yaitu melalui perdagangan, pendidikan, pernikahan, dakwah, dan kesenian. Ya. Wali Songo hubungan antara gambar 1 dan gambar 2 mempunyai jalur ya, masuknya agama Islam di Indonesia itu ada 5. Yang pertama yaitu perdagangan, terus yang kedua melalui yang ketiga Pendidikan, dan yang keempat dakwah, dan yang terakhir kesenian. ya. Ya, sekarang Ibu Guru akan membagikan kelompok tentang pembelajaran pada hari ini. Kelompok 1 ini sama ini. Ini maju 1, duduk. Kelompok 1. Terus kelompok 2 ini sama ini. Dan yang terakhir kelompok 3. Ini sama ini. Ini 1. Ya, sudah. Silakan atur posisinya. Atur posisinya. Kelompok 1 5 orang. Kelompok 2 dan kelompok 3 5 orang. Latih semua ya. Ya. Ya, kita Ibu Guru akan membagikan LKPD ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan ini kelompok 3. Ya, silakan dikerjakan. Silakan cari jawabannya di buku ajar dan di paket ya. Jawabannya Guru, ya. ini gimana?
Yang mana? Ini kelompok 2 sudah jelas nih? Jelas. Sudah dijawab? Sedang menjawab, menulis. Kelompok 3 sudah dijawab? Tulis. Ditulis jawabannya itu. Ini udah. Ini udah? Udah? Sedikit lagi dari Udah jawabannya ini. ini. Tidak sedikit. Sudah jelas ini? Berapa yang belum jelas? Kelompok 1 sudah? Sudah jelas semua. Sudah semua. Sudah. Kelompok 3? Sudah. Coba. Mana jawabannya ini? Ini. Ya, sudah. Tuh. Belum ini nomor Nomor 3. 3 yang belum itu. Jawab dulu. Ini sudah jelas ini? Sudah. Udah, ada yang sudah jadi? Udah? Kelompok 1? Udah? Udah? Udah 3? Sudah. Kelompok 2? Udah selesai? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Udah? Ya, sekarang kita mulai mempresentasikan hasil diskusi ya secara kelompok, masing-masing kelompok 1 orang ya yang maju. Mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, ini kelompok 1 duluan, yaitu Molina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Soalnya adalah jelaskan bagaimana peran perdagangan dalam proses penyebaran Islam di Indonesia, serta analisis mengapa metode ini lebih efektif dibanding penaklukan militer. Jawabannya adalah penyebaran Islam di Indonesia tidak bisa dilepas dari peran perdagangan sebagai jalur utama masuknya ajaran Islam
Sejak abad ke-7 hingga abad ke-13, wilayah Nusantara telah menjadi salah satu titik penting jalur perdagangan internasional. Selat Malaka, Jawa, Maluku, hingga Makassar menjadi pusat lalu lintas rempah-rempah, emas, kain, dan komoditas lain yang sangat diminati pasar dunia. Jalur ini mempertemukan pedagang dari Arab, Persia, India, bahkan Cina, yang sebagian besar sudah memeluk Islam. Pedagang Muslim tidak hanya datang untuk berdagang, tetapi juga membawa nilai-nilai ajaran Islam melalui perilaku sehari-hari. Mereka dikenal jujur, menepati janji, dan menjunjung tinggi etika dalam berniaga. Hal ini menciptakan kepercayaan dari para mitra dagang lokal, sehingga mereka tertarik untuk mempelajari lebih jauh tentang ajaran Islam yang dianut para pedagang tersebut. Selain itu, kota-kota pelabuhan di Nusantara seperti Samudra Pasai, Malaka, Demak, Gresik, dan Makassar berkembang menjadi pusat perdagangan sekaligus pusat penyebaran Islam. Dari sana Islam menyebar ke pedalaman melalui jaringan perdagangan antar pulau. Para pedagang Muslim sering menikah dengan perempuan lokal, sehingga mempercepat proses islamisasi melalui hubungan keluarga dan kekerabatan. Jika dibandingkan dengan penaklukan militer, metode perdagangan jauh lebih efektif. Penaklukan militer cenderung menimbulkan konflik, penolakan, dan perlawanan, sedangkan penyebaran melalui perdagangan bersifat damai, tanpa paksaan, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dalam membentuk ekonomi. Dampak positif ini membuat masyarakat lokal merasa tidak terancam, justru tertarik dan kemudian menerima Islam secara sukarela. Dengan demikian, perdagangan bukan hanya sarana pertukaran barang, tetapi juga sarana pertukaran budaya, nilai, dan keyakinan. Islam menyebar secara alami melalui interaksi ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga pemerintahnya lebih mendalam dan bertahan lama. Sekian hasil diskusi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selanjutnya kelompok 2, yaitu Ismi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2 dengan soal analisislah mengapa pernikahan menjadi salah satu sarana yang efektif dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, serta berikan contoh nyata dari sejarah. Jawabannya ialah pernikahan merupakan salah satu cara penyebaran Islam yang paling halus namun sangat efektif di Indonesia. Dalam sejarah Islaminasi Nusantara, banyak pedagang dan ulama Muslim yang menikah dengan perempuan lokal, baik dari kalangan rakyat biasa maupun bangsawan. Dari pernikahan ini, lahirlah generasi baru Muslim yang kemudian berperan dalam melanjutkan penyebaran Islam. Efektivitas pernikahan dalam penyebaran Islam dapat dianalisis melalui beberapa aspek. Aspek pertama adalah aspek kekerabatan. Dalam struktur sosial masyarakat Indonesia tradisional, kekerabatan memegang peranan penting. Pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu tetapi juga dua keluarga besar. Dengan demikian, jika seseorang perempuan lokal menikah dengan pedagang atau ulama Muslim, maka seluruh keluarganya akan mengenal lebih dekat dengan ajaran Islam. Lambat laun mereka ikut masuk Islam karena ingin menjaga kesatuan keluarga. Aspek yang kedua, aspek legitimasi politik dan sosial. Banyak pedagang Muslim yang menikah dengan putri bangsawan atau bahkan keluarga raja. Hal ini membawa keuntungan strategis karena Islam memperoleh legitimasi politik. Sebagai contoh, raja-raja di Samudra Pasai, Demak, hingga Gorontalo di Makassar. Banyak yang masuk Islam setelah hubungan pernikahan dengan tokoh Muslim. Dengan masuknya penguasa, rakyat pun lebih mudah mengikuti agama Islam. Aspek yang ketiga, aspek pewarisan agama. Anak-anak hasil perkawinan campuran ini umumnya dididik dengan nilai-nilai Islam. Mereka menjadi generasi penerus yang beridentitas Muslim dan berperan dalam penyebaran Islam di wilayahnya masing-masing. Contoh nyata adalah kisah pernikahan antara pedagang Gujarat dengan bangsawan di Samudra Pasai, yang kemudian melahirkan generasi raja-raja Muslim di wilayah tersebut. Terutama di Jawa, Sunan Ampel menikahkan putrinya dengan Raden Patah yang telah mendirikan Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa.
Pernikahan ini bukan hanya hubungan keluarga, melainkan juga strategi dakwah dan politik yang mempercepat islaminasi di Jawa. Dengan cara ini, Islam tersebar tanpa konflik dan lebih mudah diterima. Metode pernikahan ini terbukti lebih efektif dibandingkan pemaksaan karena melibatkan nilai kekeluargaan yang sangat dijunjung tinggi dalam budaya Nusantara. Sekian, hanya ini hasil diskusi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selanjutnya dipakai kelompok 3. Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan deskripsi dari kelompok 3. Soalnya, deskripsikan bagaimana pendidikan dan dakwah menjadi sarana penting dalam memperoleh pengaruh Islam di Indonesia, serta bagaimana metode ini beradaptasi dengan budaya lokal. Jawabannya, pendidikan dan dakwah merupakan faktor fundamental dalam memperoleh pengaruh Islam di Indonesia. Ulama dan wali tidak hanya menyampaikan ajaran agama, tetapi juga membentuk lembaga pendidikan yang sistematis. Dari sinilah Islam menyebar ke berbagai lapisan masyarakat. Salah satu bentuk pendidikan Islam adalah pesantren. Pesantren muncul sejak awal perkembangan Islam di Jawa. Tokoh seperti Sunan Ampel dan Sunan Giri. Di pesantren, santri belajar membaca Al-Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, dan akhlak. Setelah lulus, mereka kembali ke daerah asalnya dan menyebarkan ajaran Islam. Dengan demikian, pesantren menjadi pusat kaderisasi ulama. Selain pesantren, dakwah juga dilakukan melalui masjid dan surau. Masjid berfungsi bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan, musyawarah, dan kegiatan sosial. Ulama memberikan ceramah, pengajian, dan diskusi untuk memperluas pemahaman Islam di kalangan masyarakat. Metode dakwah yang digunakan ulama sangat adaptif dengan budaya lokal. Wali Songo misalnya menggunakan wayang kulit, gamelan, dan tembang Jawa untuk menyampaikan pesan Islam. Sunan Kalijaga dikenal modifikasi cerita Mahabharata dan Ramayana dengan menambahkan nilai-nilai Islam. Sunan Bonang menggunakan suluk, lagu-lagu bernuansa Islami untuk menarik perhatian masyarakat Jawa. Pendekatan ini sangat efektif karena tidak menimbulkan resistensi. Masyarakat merasa bahwa Islam bukan agama asing, melainkan agama yang bisa hidup berdampingan dengan budaya mereka. Akhirnya Islam tidak hanya dipeluk secara formal, tapi juga menjadi identitas budaya yang menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendidikan dan dakwah yang damai, Islam tidak hanya menyebar di kota-kota pelabuhan, tapi juga ke pedalaman Nusantara. Hingga kini pesantren, masjid, dan tradisi dakwah masih menjadi pusat perkembangan Islam di Indonesia. Hanya itulah hasil deskripsi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selanjutnya alhamdulillah hasil presentasi dari masing-masing kelompok sangat bagus ya. Diberi tepuk tangan dulu. Ya, dari hasil diskusi kita hari ini kita dapat mengetahui bahwa ada 5 cara ya. Ada 5 cara penyebaran agama Islam di Indonesia. Ya, melalui perdagangan, terus yang kedua mulai dari perkawinan, terus yang ketiga dakwah, terus pendidikan, yang terakhir yaitu kesenian. Untuk mengukur pemahaman kalian terhadap materi, hari ini Ibu akan memberikan soal dan dijawab pada selembar kertas. Terus nama ditulis dan kelas ya. Ya. Tulis nama ya, sama kelas.
Kalau sudah jadi dikumpulkan ya. Sudah jadi ini? Ya. Kumpulkan. Ya. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Apakah kalian sudah paham? Paham. Ya, alhamdulillah semuanya sudah paham. Untuk minggu depannya kita akan membahas tentang bentuk interaksi pengaruh Islam di Indonesia. Ya, kita akhiri dengan membaca udalah. Alhamdulillah.